Salam sejahtera bagi kita semua. Sangat berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang tetap sukacita dan juga dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Sapaan Gembala saat ini kita akan merasakan dan berefleksi tentang cinta kasih Tuhan yang mendamaikan. Satu ayat yang saya rasa dan saya yakin Bapak Ibu, Saudara dan Saudari pernah mendengarnya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu hari ada seorang laki-laki yang datang mengetuk sebuah rumah dalam kondisi yang sakit karena anak ini tidak mengenal. Dan ketika disebut namanya, anak ini kaget karena nama itu adalah nama yang cukup dia pernah kenal, karena itu adalah nama ayahnya. Lalu dia memanggil ibunya. Di rumah itu hanya ibunya yang mengenal ayahnya. Dan ibunya kaget sekali. Sudah sekian lama, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, mereka tidak bertemu. Ternyata ibu ini punya 3 anak, dan 3 anak-anaknya itu protes. Karena mereka tidak suka ayah ini kembali datang. Kenapa? Karena ayah ini pernah meninggalkan mereka. Si ibu berjuang dari titik nol. Sang ibu ini harus ngontrak dari satu rumah yang sangat kecil. Sampai suatu hari ibu ini tolong untuk cara membuat kue, keripik-keripik. Dan akhirnya dari bisnis keripik dan kue-kue ini, ibu ini berkembang. Sampai bisa mensuplai satu lembaga yang besar. Dan mereka kemudian tumbuh secara ekonomi. Dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai sukses. Jadi buat anak-anak ini, buat apa ayahnya itu datang kembali? Tapi yang menarik, si ibu ini berkata, kalian boleh menolak ayah, apa yang sang ayah lakukan. Tetapi saya tidak pernah bisa menolak. Karena saya sudah pernah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan ibu ini ternyata dulunya bukan dari agama Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah hanya sekedar janji itu yang jadi komitmen sang ibu untuk setia sampai mati dalam janji pernikahannya? Ternyata tidak, tapi yang utama adalah penghayatan akan kasih dan cinta kasih Allah. Bagi sang ibu itu, Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan mereka. Bahkan Tuhan Yesus Kristuslah yang menguatkan sang ibu. Ketika sang ibu berbicara kepada anak-anak bahwa sang ibu akan tetap konsekuen untuk menerima dan mencintai bapaknya, dan itu adalah jalan kedamaian. Yang ternyata mereka juga menghayati bahwa di dalam kehidupan mereka harus berdamai, bukan hanya menerima bapaknya untuk datang, tapi berdamai dengan segala luka yang telah pernah ditorehkan. Dan akhirnya bapak itu bisa dipanggil Tuhan bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya. Dan anak-anak dan ibunya terus merasakan cita kasih Tuhan dan kedamaian, sehingga mereka tidak membawa segala luka-luka mereka. Bagaimana dengan kita? Coba bayangkan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mau menderita untuk mendamaikan kita, untuk meyakinkan kita, dan memberi contoh teladan dalam penderitaannya. Bagaimana cinta kasih dan totalitas untuk mencintai adalah jalan keselamatan. Bagaimana dengan kita? Masihkah ada luka yang tetap kita bawa? Masihkah kita bisa berdamai dengan diri kita? Bisa dengan kesalahan hidup kita? Bisa dengan kesombongan kita? Bisakah kita berdamai dengan sesama kita?
Di masa raya Paskah ini, kita tidak hanya menghayati jalan keselamatan dan kita bersorak, oh kita mendapatkan keselamatan. Tetapi kita diajak Tuhan, Yesus, untuk boleh menjadi teladan. Bukankah kita murid-muridnya? Bukankah kita anak-anaknya? Untuk menjadi jalan damai bagi kehidupan. Karena sesungguhnya kita harus melawan ego kita sendiri dan hasrat kita sebagai manusia, maka mintalah. Mintalah kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar agar orang itu diampuni, tapi mintalah Tuhan Yesus untuk mengubahkan hati kita, untuk memampukan kita untuk bisa membalut luka, berdamai dengan luka kita, dan juga meminta Tuhan mengubahkan hati kita untuk bisa mencintai dengan tulus, bisa berdamai dengan tulus, bisa mengampuni dengan tulus. Karena sesungguhnya hanya diri kita sendirilah yang bisa dituntut, bukan kita menuntut orang lain. Jalan perdamaian adalah jalan untuk mengasihi. Sebelum kita mengasihi orang lain, maka kasihilah diri kita sendiri. Sebelum kita berdamai dengan orang lain, maka berdamailah dengan diri kita sendiri. Dan jalan itu adalah jalan cinta Tuhan Kristus, di mana menjadi andalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka yaitu Bapak Mahargono, Ibu Nani, Ibu Triposa, Bapak Tanto dan Ibu Titin, Ibu Lani Setiawan, Ibu Heni Caya, Ibu Sylvia Intan, untuk Mama dari Ibu Minon, Devensian, untuk Sony, Putri, Ibu Liminhan. Kiranya Engkau juga memberkati semua proses penyembuhan dan kekuatan darah tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sekarang ini sedang berusaha untuk berdamai dengan kehidupannya, bersama mendamaikan dirinya, pasangan, orang tuanya, anak-anak mereka. Kiranya Tuhan yang mengurapi dengan hikmat penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara, untuk proses vaksinasi juga Tuhan urapi. Begitu juga dengan gereja kami, kiranya Engkau memberkati GKI 5 menjadi rumah cinta Tuhan, di mana kami boleh punya kasih sayang Tuhan dan saling bersahabat satu dengan yang lain Tuhan. Kau berkati semua program-program kerja untuk boleh semakin menyapa jemaat dengan kasih Tuhan, kekuatan dan pakai Tuhan untuk menjadi tempat penyemayan kasih dan juga berkat dan juga karya keselamatan. Urapi Tuhan setiap orang yang sedang bekerja saat ini, berkati kehidupan rumah tangga tetap penuh harmonis, untuk saling belajar mengampuni dan berusaha di masa sekarang untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mengembangkan kehidupan keluarga. Begitu juga untuk tumbuh kembang anak-anak kami juga Tuhan urapi Tuhan dengan hikmat penyertaan Tuhan di masa sekarang ini. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, urapi juga oma dan opa kami, dan urapi dengan hikmat penyertaan Tuhan, juga kasih sayang Tuhan, urapi orang-orang yang mendampingi anak, cucu juga Tuhan urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
tangan Tuhan yang atur segala.